Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya, teknik elektronik murah Boyolali. Mengatasi power middle panasnya over. Ternyata kita tidak menyangka ya, power middle itu panasnya itu lebih tinggi daripada power subwoofer. Kenapa bisa begitu? Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Power yang dipakai buat ngangkat 15 in itu ternyata lebih panas daripada power yang dipakai buat ngangkat 18 in. Power middle itu lebih panas daripada power subwoofer. Itu kenapa? Jawabannya adalah kurang lebih satu. Power itu kalau misalkan ngangkat lebih banyak speaker, baik itu speakernya besar ataupun speakernya kecil, kalau notabene itu lebih banyak jumlahnya, itu bebannya akan lebih besar karena ohmnya akan lebih pendek. Tapi kalau misalkan power yang dipakai buat ngangkat speaker sedikit, itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu tinggi bebannya karena ohmnya itu sangat panjang atau ohmnya sangat besar. Kalau ohmnya sangat sedikit, pasti powernya itu akan panas. Kenapa power mid bisa lebih panas? Karena power mid biasanya ngangkatnya nggak hanya 15 in saja. Biasanya kita atau operator atau yang nyambung speaker biasanya menganggap enteng, ini speaker kecil ini saya tambahin lagi lah, ini speaker udah ada crossovernya ini saya tambahin lagi lah. Padahal dari dari yang beberapa kali sambung itu akan membuat over beban yang masuk pada power mid itu. Maka dari itu power mid akan bekerja lebih berat dan akan lebih panas. Itu analisa yang pertama. Analisa yang kedua, power mid itu bekerja konstan setiap saat, dari mulai vokal, dari mulai frekuensi DUT, dari mulai frekuensi mid high, itu konstan, ada semua di situ. Beda kalau power sub atau power low. Power low bekerjanya di frekuensi itu saja. Artinya di frekuensi rendah, di frekuensi dek der. Paling kalau misalkan di vokal paling suara gema saja, seperti itu. Yang teriak-teriak yang power mana? Yang power mid. Misalkan dipakai buat mic dalang solo. Iya teriak ya power mid. Yang power sub ya cuma seperti itu toh. Oleh karena itu yang untuk power sub pasti dia nggak akan panas, nggak akan terlalu over, kecuali kalau misalkan pas lagi musik genjlengan terus jos gitu, dangdut on di lapangan gitu. Yang bassnya itu menggunakan kick double, beda lagi, itu pasti subnya juga panas, midnya juga panas. Karena operator yang baik, operator yang memang sudah jadi, operator yang handal, di setiap setelan apapun, baik itu setelan gitar bass, baik itu setelan dut pada kendang, baik itu setelan gong, pasti menyertakan mid ataupun high. Nggak mungkin disertakan mid atau high, ya mungkin disertakan, mungkin tidak disertakan mid atau high. Itu hanya operator-operator yang belum berpengalaman. Karena operator yang pengalaman itu pasti tahu bahwa gitar bass itu tidak hanya dibutuhkan di frekuensi rendah, dia juga dibutuhkan di frekuensi sedang ataupun frekuensi tinggi. Percaya nggak percaya, kalau kita masukin soft record kita ke mixing, pasti ditanyakan sama orang mixing, ini bassnya kurang mid, ini bassnya kurang high, seperti itu.
kayak kick bass. Kick bass itu kan sebetulnya butuhnya itu dia itu deg 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 seperti itu. Tapi nanti kalau kita perdengarkan di sound biasa, misalkan kalau kita perdengarkan kita launching di radio gitu. Launching di radio, dari radio itu ditransmisikan lewat satelit terus atau lewat antena pemancar langsung diterima di radio noble gitu, radio kecil. Berarti yang dibutuhkan sama radio noble, radio kecil itu kan ya tetap harus komplit suaranya kan, ada kick bassnya juga ada kick drumnya gitu. Tapi kalau di saat setting awal tadi kick drumnya itu nggak pakai mid atau nggak pakai hik, nanti di radio noble nasional yang radio kecil itu dia itu nggak terasa ada kick drumnya. Tapi kalau dari awal mastering mixingnya itu sudah dipasangin sudah dibuka midnya, sudah dibuka hiknya, pasti di radio kecil itu pasti juga terdengar suara kick bassnya itu. Nah, itulah fungsi daripada kita membuka mid ataupun hik, walaupun dalam sound besar itu nanti nggak begitu terdengar seperti itu. Nah, itulah fungsi dari mixing dan mastering. Dan midnya itu tetap harus ikut. Lagi-lagi mid harus ikut terus seperti itu. Nggak boleh ketinggalan. Jadi mid itu sangat penting ternyata. Maka dari itu saran kita power mid sebisa mungkin trafonya ya harus besar, ampernya harus besar power mid. Nggak boleh kok misalkan trafonya untuk yang subnya 30 ampere, yang midnya 10 ampere itu nggak boleh. Minimal satu thread di bawahnya 18 in. Oke gitu teman-temanku semua, kalau misalkan kita menggunakan power mid sebisa mungkin misalkan power low-nya itu 30 ampere, pakailah power mid itu ampernya di bawahnya. Atau sama, misalkan 30 ampere power sub, power mid-nya di 20 ampere. Atau power sub-nya di 40 ampere, power mid-nya di 30 ampere. Lebih mantap lagi kalau power sub-nya itu 40 ampere, power mid-nya juga 40 ampere. Karena ternyata power mid itu bekerjanya lebih konstan, lebih berat, lebih mantap, lebih tinggi daripada power untuk subwoofer. Ternyata sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan pengamatan saya, sesuai dengan apa yang sudah kita lalui beberapa tahun-tahun terakhir ini, ya memang power mid itu bekerja lebih sengsara ditimbang power low. Jadi power mid juga jangan sampai diabaikan. Ya bisa kalau misalkan mau pakai 10 ampere atau 15 ampere atau 5 ampere bisa, tapi untuk mengimbangi yang sub tadi pasti akan serak atau akan pecah suaranya dan panas seperti itu. Terasa kalau misalkan dipakai buat acara live panggung ya itu sangat terasa, tapi kalau misalkan dipakai hanya musikan aja nggak begitu terasa. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai, sampai tuntas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah-salah kata, banyak perbuatan yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Somebody